A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, bertemu lagi bersama saya Mikdad Adausi tentunya di Islam Itu Indah. Masya Allah, ternyata ada surat-surat yang bisa bikin setan atau hantu itu takut. Ini penting banget nih. Karena setan itu bahayanya kan bikin kita malas sholat ya Bu. Bukan hanya penampakan yang serem-serem, bikin rumah tangga jadi panas. Bener ya Bu? Nah, makanya hari ini kita akan mengangkat tema yang luar biasa. Temanya adalah surat-surat yang tidak disukai setan. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Biar semangat, Masya Allah. Baik, yang pertama kita akan panggilkan guru kita Ustadz Maulana dulu nih. Ustadz Maulana, mohon izin. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Tema kita hari ini luar biasa nih. Oh ya. Kita akan mengangkat sesuatu yang serem tapi juga dikasih solusinya. Ada. Nah, kira-kira apa Tidak sih? ada di dunia, tidak ada jalan keluarnya. Masya Allah. Betul tidak? Semua pasti ada solusinya. Nah, katanya ini surat ini sering kita baca tapi kita tidak tahu kalau ternyata surat itu bisa mengusir setan. Kira-kira surat apa sih Ustadz? Mau tahu? Tahu dong, silakan Yakni guru. surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita. Masya Allah, tabarakallah. Kalimat-kalimat yang kita lontarkan sebenarnya bisa mengusir setan. Bahkan ada yang luar biasa, surah-surah yang setan tidak suka. Sampai kabur. Salah satunya adalah surah Al-Fatihah. Ketika orang membaca surah Al-Fatihah, itu setan kabur dan takut. Kenapa? Karena surah Al-Fatihah adalah surah yang diturunkan secara utuh. Iya. Secara utuh. Kenapa? Karena di dalam surah Al-Fatihah ada kandungan yang menunjukkan setan tidak suka. Apa itu? Ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai dan bukan pula jalan orang yang tersesat. Siapa itu? Setan. Dan ada juga di ayat pertama. Karena ketika kita membaca ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Itu bentuk perlindungan, permohonan agar kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika orang membaca Al-Fatihah dapat perlindungan, dapat dijauhkan dari orang-orang ataupun yang tersesat tersebut. Ya Allah, ternyata ini surat yang kita baca setiap sholat ya. Ya. Ternyata ada rahasia. Jadi kalau orang baca surah Al-Fatihah atau apalagi disebut sholat, yakin susah setan menggodanya. Betul. Susah setan. Makanya perbanyak sholat juga supaya setan Perbagi tidak bisa sholat. mengganggu. Baik, terima Amin, kasih amin, Ustadz amin. Maulana. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu, buat Ustadz Maulana, Masya Allah. Baik jamaah, akan kita lanjutkan nih pembahasan kita yang Masya Allah luar biasa. Tapi saya sebelumnya mau ajak dulu jamaah untuk nonton tayangan ini. Yuk langsung aja kita saksikan sama-sama, silakan. Cari yang pengantin prianya ada, Bu? Oh, udah kamar mandi. Maaf ya, saya tunggu sini ya. Apa nih? Iya, Dari mana nih? dari Tangerang, Bu. Ya, maaf ya, saya permisi ya. Hebat sekali. Hebat sekali. Stop, no. No. Saya laporin ya ke polisi.
Selamat ya, semoga hidup bahagia. Ustadz Ahmad kan, ngeri ya. Kalau misalnya kita nonton tayangan berikut, mungkin itu juga salah satu dari godaan setan, bener gak sih? Pasti banget. Nah ini katanya nih berkaitan nih sama tema kita, katanya ada surat yang bisa juga membuat supaya rumah tangga kita itu terhindar dari godaan setan, dari orang ketiga gitu. Nah kira-kira apa Ustadz Ahmad kan, silakan. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Turmudi, baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, Innallaha ta'ala kataba kitaban qabla an yakhluqas samawati wal ardi bi alfi am wa nazala ayataini khatama biha surat al-Baqarah akhirahu faman yaqra'ani fi darihi thalathi layalin fayaqrabuha syaitan. Dikatakan di dalam hadis ini bahwasanya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dan menulis tulisan di dalam kitabnya sebelum Allah Subhanahu wa taala ciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi 2000 tahun sebelumnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan 2 ayat daripada akhir surat Al-Baqarah yang sama-sama kita mengetahui ayatnya, dan tidaklah 2 ayat ini dibaca oleh seseorang di dalam rumahnya selama 3 malam berturut-turut kecuali rumah tersebut akan terbebas dan terhindar daripada godaan syaitan. Apa ayatnya? Kita sering baca bareng-bareng. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Maka baca di rumah kita. Kata Nabi Muhammad, tidaklah 2 ayat daripada akhir surah Al-Baqarah ini dibaca di dalam rumah seseorang 3 malam berturut-turut kecuali rumah tersebut akan terhindar daripada godaan syaitan. Dan kita perhatikan dari cuplikan tadi bahwasanya rumah tangga itu bisa terganggu dan tergoda dengan godaan syaitan, itu betul. Sebagaimana di dalam kitab Nasoil Ibad karangan Imam Nawawi dijelaskan bahwasanya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau pernah berkata, inna min dzurriyyati syaitan tis'atun wa dzakara minha adasim fahuwa sahibul buyut idza dakhala rajul al manzil wa lam yusallim wa lam yadhkur ismallahi taala alaih au qi'a bainahumul munaza'ah hatta yaqa'a talaq wal khulu wa darab. Dikatakan bahwasanya sesungguhnya setan itu punya anak cucu keturunan. Dan salah satu dari anak cucu keturunan setan itu yang 9 salah satunya namanya Dasim. Dasim itu kerjaannya di rumah. Kalau ada suami pulang ke rumah enggak ngucapin salam dan tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala saat masuk ke dalam rumahnya, maka Dasim itu akan menggoda rumah tangga mereka sehingga menyebabkan perkelahian, pertikaian, lalu kemudian adanya ucapan talak atau istri menggugat cerai suaminya. Maka untuk menghindari itu baca 2 akhir surah Al-Baqarah tadi, amanah Rasul, dan juga baca salam dan juga baca nama Allah, sebut yang banyak. Biar terhindar daripada godaan syaitan. Masya Allah, ini sering kelupaan memang kita nih. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz penjelasannya. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu, buat Ustadz Ahmad kan, Masya Allah. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita selanjutnya, tapi saya mau ajak dulu jamaah buat nonton dulu tayangan ini nih. Penampakan yang ada di rumah mewah terbengkalai, bikin merinding. Waduh, emang benar yuk kita saksikan sama-sama, silakan. Sebuah rumah mewah di kawasan Sukamenak, Margahayu, Kabupaten Bandung terbengkalai hingga kondisinya ada sebuah pohon tumbang di depan rumah, makin membuat kesan seram rumah mewah tersebut. Wah, ternyata rumah mewah kalau lama nggak ditempatin, nggak diurus jadi serem juga ya Ustadz Syam ya? Sama baju juga begitu. Oh gitu ya? Baju itu minimal 40 hari pakai lagi. Jangan sampai lewat dari 40 hari tidak dipakai. Wah, saya ada baju udah 5 tahun gak Sedekahin. dipakai. Iya. Ustadz, nah ini katanya kalau misalnya angker-angker gini yang ngeri gini katanya. Siap. Ustadz Syam tinggal baca surat pendek yang sering kita baca, surat Al-Falaq. Benar Baik. gak sih? Bismillahirrahmanirrahim. Terus kalau emang iya, berapa kali bacanya Ustadz Syam? Baik. Mohon penjelasannya guru. Habis guru-guru yang dimuliakan Allah, Ustaz Ahmad Khaim, Ustaz Maulana, Mas Mikdad, jamaah di studio, jamaah di rumah. Kita sama-sama mengulang kembali daripada surah Al-Falaq. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Al-Quran surah Al-Falaq ini diturunkan dengan asbabun nuzul, dengan riwayat bahwasanya Nabi SAW pun pernah dijahatin sama orang. Karena jadi orang baik itu wajar banget dijahatin sama orang. Orang yang paling baik yang pernah Allah ciptakan adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Sekaligus menjadi contoh teladan bagi kita semua. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yakni diturunkan baginya surah Al-Falaq dengan dua surah lainnya yang akan kita lanjutkan nanti pembahasannya setelah yang satu ini. Akan tetapi bagaimana cara mengamalkan surah Al-Falaq ini? Maka buka kedua telapak tangan lalu bacalah surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffa. Jadi nunnya tasydid, fa-nya juga tasydid. Jadi wa min syarrin naffatsati. Fa-nya tidak tasydid. Jadi bukan naffatsati atau naffatsati tapi naffatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Lalu tiupkan ke kedua telapak tangan 3 kali, lalu usapkan ke seluruh tubuh dengan dua surah yang lainnya yang insya Allah kita bahas setelah yang satu ini. Maka subhanallah ketika membaca surah ini lalu ditiupkan kedua telapak tangan bisa menghindarkan daripada sihir, bisa menghindarkan daripada orang yang dengki dan bisa menghindarkan dari seluruh makhluk ciptaan Allah. Karena kadang-kala makhluknya nggak niat jahatin, cuma kebetulan kelihatan. Akhirnya demam nih orang yang ngelihat nih, terganggu orang yang melihat. Padahal sebenarnya dia nggak niat buat ganggu tuh, cuma kelihatan aja, nggak iseng juga, nggak niat juga buat mengganggu. Tiba-tiba kelihatan, lalu sakit orang yang melihat ini. Itu artinya min syarri ma khalaq, minta terhindar daripada seluruh gangguan ciptaan Allah. Sama, ada orang nanam padi. Ya. Ada tikus makan padinya. Ya. Niat nggak tikus itu mengganggu si petani? Enggak. Nggak niat, emang makanannya. Betul. Jadi kita menghindar daripada segala makhluk ciptaan Allah dari keburukannya. Wallahu ta'ala a'lam. Ustadz Syam terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu buat Ustadz Syam. Masya Allah. Baik jamaah, ini ada yang menarik nih setelah kita membahas Masya Allah ini surat-surat yang tidak disukai setan. Ada pertanyaan nih dari Instagram dari jamaah yang ada di rumah. Kita bacakan dulu ya, ini ada Instagram dari @prita_aninditaratu. Gini pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetangga saya ada yang mengakui bahwa dirinya menikah dengan jin. Astagfirullahaladzim. Kalau kayak gitu gimana Ustadz? Saya yang sebagai tetangganya jadi takut. Waduh. Itu gimana Ustadz Maulana? Harus diruqyah. Wah, Ya, ini harus diruqyah nih? harus Karena nikah sama jin ya? Aneh banget. Mungkin dia aja yang ngarang-ngarang. Ketawanya jangan kayak gitu dong Ustadz, saya jadi takut. Gini. Diruqyah dong sekarang. Mau tahu nih. lebih jelas? Ya. Makanya jamaah di rumah jangan kemana-mana. Kita masih membahas seputar surat-surat yang tidak disukai setan. Makanya kita baca ini jadi ruqyah. Wah, yaudah kita akan kembali lagi tentunya setelah yang satu ini tetap di Islami Tindak Jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah.